Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman jala 'anil mudhari'i fi amrihil madi wa 'an munaji'i. Summa salatu wassalamun uhdi ilan nabiyyin huwa ahli muhdi wa alihil athhari summa sabihi wattabi'athim bituqa wasmihi. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Ahmad Suhendra sebagai dosen pengampu mata kuliah PSI, yang dimana PSI itu singkatan dari Pengantar Studi Islam. Baik, saya mulailah. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya sendiri sebagai salah satu dari kelompok 6. Dan perkenalkan, nama saya ini Riki Sunanda. Ada Bang Aji, ada Teh Meli, dan juga ada Teh Lina. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh Teh Meli. Untuk Teh Meli, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melena Pancarani, salah satu anggota dari kelompok 6. Di sini saya dan kelompok akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi atau zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, dan pada zaman tabi'in. Dan yang kedua akan menjelaskan sedikit tentang masa kodifikasi hingga sekarang. Di sini saya dan kelompok akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi, bagaimana sejarahnya penulisan dan kodifikasi hadis tersebut, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kodifikasi hadis-hadis tersebut. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi, hadis dikenal dengan Asra al-wahyi wa al-takwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam, di mana pada masa ini para sahabat sebagai pewaris ajaran Islam dituntut kekonsentrasiannya atau keseriusannya serta kehati-hatiannya saat menerima wahyu tersebut, karena wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad diturunkan atau dijelaskan berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyahnya mereka. Pertama, ada kebijaksanaan Rasulullah SAW tentang hadis tersebut. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sikap dan kebijaksanaannya beliau tentang hadis adalah sebagai berikut. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadis yang atau ucapan-ucapan yang didengar dari sahabat kepada dari Rasulullah kepada sahabat. Ada hadis yang merujuk kepada faktor tersebut, yaitu wa hadisu ani wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidah falyatabawwa maqadahu minan nar. Yang artinya adalah, ceritakanlah daripadaku, tidak ada keberatan bagimu untuk menceritakan apa yang kamu dengar daripadaku. Barang siapa berdusta pada diriku, hendaklah dia bersedia menempati kediamannya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada 3 faktor yang memberikan motivasi kepada para sahabat pada saat itu. Yang pertama, menghafal adalah budaya bangsa Arab sebelum adanya ajaran Islam. Yang kedua, Rasulullah banyak memberikan spirit atau motivasi melalui doa-doa kepada para sahabat. Dan yang ketiga, dijanjikannya kebaikan dalam akhirat bagi yang menghafal dan menyebarkannya atau menyampaikannya. Yang kedua, ada hadis tentang larangan menulis hadis yang berbunyi,
la taktubu anni say'an ila qur'ana wa man kataba anni say'an ghairal qur'ana falyamhuhu. Yang artinya, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku terkecuali Al-Qur'an. Dan barang siapa yang telah menulis daripadaku selain Al-Qur'an, hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian ada beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadisnya. Yang pertama melalui majelis taklim atau melalui pengajian. Dari sinilah para sahabat banyak memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, melalui beberapa sahabat tertentu dan juga para istrinya. Kalau para istrinya itu biasanya mengenai soal kekeluargaan atau hukum biologis, terutama tentang hubungan suami istri. Yang ketiga, ada melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka layaknya pendakwa saat ini yang menyebarkan syiar-syiar agama Islam melalui ceramahnya. Yang berikutnya ada perbedaan para sahabat dalam menguasai hadisnya. Di antara para sahabat, perolehan dan penguasaan hadisnya itu berbeda-beda. Karena satu, perbedaan kesempatan mereka untuk bertemu Rasulullah SAW. Yang kedua, perbedaan kesanggupan bertanya pada sahabat lainnya. Yang ketiga, perbedaan waktu masuk agama Islam atau jarak rumah dari masjidnya Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang tercatat menerima banyak hadis dari Rasulullah SAW. Beberapa penyebabnya yaitu yang pertama ada al-sabiqun al-awwalun, yang mula-mula masuk Islam, yang pertama kali masuk Islam bersama Rasulullah. Yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua ada Ummahat al-Mu'minin atau istri-istri Rasulullah, karena istri-istri Rasulullah itu kan selalu didampingi oleh Rasulullah, jadi mereka lebih banyak mendapatkan hadis-hadis yang langsung diucapkan oleh Rasulullah seperti Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Yang ketiga, ada para sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW seperti Abdullah Amr bin Al-Ash. Yang keempat, ada sahabat yang meskipun tidak lama bertemu Rasulullah tapi banyak bertanya dan bersungguh-sungguh seperti Abu Hurairah. Dan ada lagi yang kelima, para sahabat yang bersungguh-sungguh mengikuti majelis Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Dan menurut Muhammad Mustafa Al-Zami, sahabat menerima hadis Rasulullah melalui 3 cara, yaitu melalui metode hafalan, melalui metode tulisan, dan juga melalui metode praktik. Yang berikutnya ada penulisan hadis masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sa'ad bin Ubaidah al-Ansor pernah memiliki himpunan hadis Rasulullah SAW. Ibnu Hajar memastikan bahwa beliau adalah salah seorang penulis zaman jahiliyah. Putranya meriwayatkan hadis dari catatannya tersebut. Al-Bukhari mengatakan bahwa catatan itu merupakan salinan dari catatan Abdullah bin Abi Aufa yang menulis sendiri hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pada masa Rasulullah SAW, tulisan Abdullah bin Amr bin Al-Ash termasuk sebagai As-Safifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr mencatat dari sumbernya, yakni Rasulullah sendiri, yang terhimpun 1000 hadis Rasulullah SAW. Safifah dalam tulisan tangan beliau tidak ditemui sekarang, namun isinya terhimpun di dalam kitab hadis, terutama di dalam Musnad Ahmad. Sebagian sahabat menyatakan keberatannya terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr tersebut. Mereka beralasan, Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah kamu tulis apa-apa yang kamu dengar dari aku, dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapuskannya." Hadis riwayat Muslim. Dan mereka berkata kepadanya, "Kamu selalu menulis apa yang kamu dengar dari Nabi Muhammad SAW." Padahal beliau kadang-kadang dalam keadaan marah
Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak dijadikan syariat umum. Mendengar ucapan mereka, Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Rasulullah pun bersabda, "Tulislah apa yang kamu dengar dariku, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Tidak keluar dari mulutku selain kebenaran." Lanjut pada hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini juga disebut masa sahabat besar karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan. Pembatasan periwayatan atau penyederhanaan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya menggunakan dua jalan yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, yaitu satu periwayatan lafzi atau periwayatan yang redaksi dan matannya sama persis dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ada periwayatan maknawi, yaitu periwayatan yang matannya tidak sama persis dengan apa yang diucapkan atau tidak sama persis dengan yang didengarnya dari Rasulullah, akan tetapi maknanya tetap terjaga dan tidak terubah sedikit pun. Dengan demikian, para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat kritis dan hati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadisnya. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat peduli tentang kebenaran dan periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW kala itu, yang diantaranya para sahabat bersikap cermat dan hati-hati dalam menerima suatu riwayat. Yang kedua ada para sahabat melakukan penelitian dengan cermat terhadap periwayatan maupun isi riwayat itu sendiri. Ada lagi cara sahabat sebagaimana dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq mengharuskan adanya saksi dalam periwayatan hadis tersebut. Dan para sahabat sebagaimana dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib meminta sumpah dari periwayatan hadis. Para sahabat menerima riwayat dari satu orang yang terpercaya. Di antara para sahabat terjadi penerimaan dan periwayatan hadis tanpa pengecekan terlebih dahulu. Apakah benar dari Nabi atau perkataan orang lain, Kak? Dikarenakan mereka memiliki agama yang kuat sehingga tidak mungkin berdusta. Mungkin itu yang saya sedikit jelaskan dan nanti akan disambung oleh anggota lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sumassalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lina Setiani, salah satu kelompok dari kelompok 6. Saya akan meneruskan pembahasan dari teman kami yaitu Meliana Pancarani. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pada masa tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Pusat-pusat pembinaan hadis. Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalusia, Yaman dan Khurasan. Ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis pada kota-kota tersebut, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abi Sa'id Al-Khudri. Pusat pembinaan pertama adalah Madinah.
karena disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap setelah hijrah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri atas Muhajirin dan Ansor. Para sahabat yang menetap di sini diantaranya Khulafaur Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dengan menghasilkan para pembesar Zuhri, Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, dan Salim bin Abdullah bin Umar. Tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair bin Syihab Al-Zuhri. Di antara ulama hadis yang menghimpun hadis pada masa ini adalah Ibnu Jurayj, wafat 110 Hijriah di Makkah. Al-Auza'i di Syria, wafat 159 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, wafat 161 Hijriah. Imam Malik Al-Muwatta di Madinah, wafat 174 Hijriah, dan lain-lain. Pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat, setelah terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, akan tetapi akibatnya cukup panjang dan berlarut dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan mayoritas yang tidak masuk ke dalam ketiga kelompok tersebut. Demikian, dari pergolakan politik tersebut memberikan pengaruh negatif, yakni dengan munculnya hadis-hadis palsu maudhu untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Sedangkan pengaruh positifnya ialah lahirnya rencana dan usaha mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan sebagai akibat dari pergolakan politik tersebut. Perkembangan pembukaan hadis. Perkembangan pembukaan hadis pada masa ini ada 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Musnad, yaitu menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya. Tidak berubah seperti fikih, tidak berbab seperti fikih, dan kualitas hadisnya ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Al-Jami', yaitu teknik pembukaan hadis yang mengakumulasi 9 masalah, yakni aqaid, hukum, pembudakan, rikok, adab makan minum, tafsir, tarikh dan sejarah, sifat-sifat akhlak, syama'il, fitnah, dan sejarah munakib. Sunan, yaitu teknik menghimpun hadis secara bab seperti fikih, seperti bab memuat beberapa hadis dalam satu topik, seperti Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Daud. Di dalam kitab ini ada yang sahih, hasan, dan dhaif, tetapi tidak terlalu dhaif seperti hadis munkar. Masa-masa kodifikasi hadis. Definisi kodifikasi hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tadwin, yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun secara istilah. Kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, kodifikasi hadis tadwin hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara khalifah, bukan dilakukan atau inisiatif sendiri. Tujuannya untuk menjaga hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan kehilangan, baik karena banyaknya periwayatan penghafal hadis yang meninggal maupun karena adanya hadis palsu yang dapat mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, kodifikasi hadis di sini adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan berdasar perintah resmi khalifah. Umar bin Abd al-Aziz, khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya itu ketindaklanjutan oleh para ulama di berbagai daerah hingga pada masa berikutnya hadis terbukukan dalam kitab hadis. Sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis.
Kodifikasi hadis abad 2 Hijriah. Tokoh-tokoh hadis abad kedua Hijriah. Di antara tokoh-tokoh hadis yang masyhur dalam abad kedua Hijriah ialah Malik, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Waqi bin al-Jarrah, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah bin Hajjaj, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Auzi, Al-Laits, Abu Hanifah Asy-Syafi'i. Kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad kedua Hijriah. Adapun kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan terkenal di kalangan ahli hadis ialah Al-Muwatta susunan Imam Malik 95 hingga 179 Hijriah, Al-Maghzi wa Asy-Sirah susunan Muhammad bin Ishaq 150 Hijriah, Al-Musannaf susunan Syu'bah bin Hajjaj 160 Hijriah, Al-Musannaf susunan Sufyan bin Uyainah 198 Hijriah, Mukhtalif al-Hadis susunan Imam Asy-Syafi'i. Kedudukan dan keadaan kitab-kitab hadis abad kedua Hijriah. Di antara kitab-kitab abad kedua yang mendapat perhatian ulama secara umum adalah Al-Muwatta susunan Imam Malik, Al-Musnad dan Mukhtalif al-Hadis susunan Imam Asy-Syafi'i, serta As-Sirah An-Nabawiyah atau Al-Maghazi wa Ar susunan Ibnu Ishaq. Al-Muwatta paling terkenal dan mendapat sambutan yang sangat besar dari ulama dan para ahli karena banyak yang membuat syarah penjelasannya dan mukhtasar ringkasannya. Kitab ini mengandung 1726 rangkaian khobar dari Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Khobar yang musnad sejumlah 600, yang mursal sejumlah 228, yang mauquf sejumlah 613, dan yang maktu 285. Kodifikasi hadis abad 3 Hijriah. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis, masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari muqaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Persia, dan lain-lain. Tokoh-tokoh hadis abad ketiga Hijriah. Di antara tokoh-tokoh hadis yang lahir pada masa ini ialah Ali bin Al-Madini, Abu Muslim An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Qutaibah Ad-Dawnuri. Kitab-kitab hadis yang tersusun dalam abad ketiga Hijriah. Kitab-kitab hadis yang tersusun dalam abad ketiga Hijriah diantaranya Al-Musnad susunan Musa bin Abdullah Al-Abasi, Al-Musnad susunan Baqi bin Makhlad 201 sampai 296 Hijriah. Musnad ini paling luas isinya daripada musnad-musnad yang lain. Al-Musnad susunan Ibnu Rahawayh 237 Hijriah. Al-Musnad susunan Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Al-Musnad susunan Abu Bakar bin Abi Syaibah 235 Hijriah. Dalam musnad ini dikumpulkan seluruh hadis Az-Zuhri. Al-Musnad susunan Ad-Darimi. Musnad ini disusun menurut bab demi bab. Seharusnya digolongkan ke dalam musonef, dinamakan musnad karena hadis yang diriwayatkannya secara musnad. Al-Bukhari pun menamai kitabnya dengan Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad susunan Sa'id bin Mansur. Al-Musnad susunan Al-Imam bin Jabir. Maka dengan usaha ulama besar abad ketiga tersusunlah kitab hadis dalam 3 macam, yaitu kitab-kitab sahih ialah kitab-kitab yang penyusunannya tidak memasukkan ke dalamnya selain hadis-hadis yang sahih saja. Kitab-kitab sunan ialah kitab-kitab yang penulisannya tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang munkar dan yang sepertinya. Kitab-kitab musnad ialah kitab-kitab yang penyusunannya memasukkan ke dalamnya segala rupa hadis-hadis yang diterima dengan tidak menyaring dan tidak menerangkan derajat-derajatnya. Oleh karena itu, derajatnya di bawah derajat kitab sunan. Pada masa ini tersusun 6 kitab hadis yang terkenal yang bisa disebut kutub al-sittah, yaitu Al-Jami Al-Sahih karya Imam Al-Bukhari 194 hingga 252 Hijriah. Al-Jami Al-Sahih karya Imam Muslim 204 hingga 261 Hijriah.
Al-Sunan Abu Daud karya Abu Daud 202 hingga 261 Hijriah. Al-Sunan karya Al-Tirmizi 200 hingga 279 Hijriah. Al-Sunan karya An-Nasai 215 hingga 302 Hijriah. Al-Sunan karya Ibnu Majah 207 hingga 273 Hijriah. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya, akan diteruskan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziel Parisa. Akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan hadis yang telah disampaikan oleh saudari saya, sahabat saya, yaitu Lina, dan sebelumnya Meliana. Dan sekarang saya akan melanjutkan tentang kodifikasi hadis abad ke-4 sampai ke abad 7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan, dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu antara abad ke-4 dan sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulaguhan tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Pada masa kini juga kitab-kitab yang tersusun dalam abad 4 sampai 7 Hijriah, yaitu kitab Syarah, kitab Mustakhrij, kitab Atrof, kitab Mustadrak, dan kitab Jami. Adapun kitab Syarah itu adalah kitab hadis yang memperjelas dan mengomentari hadis-hadis tertentu yang sudah tersusun dalam beberapa kitab hadis sebelumnya. Tokoh-tokoh hadis abad ke-4 sampai 7 Hijriah di antara lain yaitu Sulaiman bin Ahmad al-Tabari, Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-Darukuni, Abu Awanah Yakub As-Safrayani. D. Kodifikasi hadis abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Masa ini adalah masa penyarahannya, penghimpunan, dan pentakhrijan. Ulama pada masa ini mulai mensistemisasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhraj dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. 3. Perkembangan pembukaan hadis. Perkembangan pembukaan hadis pada abad 4 sampai 6 Hijriah ialah sebagai berikut: A. Ma'jum, B. Sohih, C. Al-Mustadrak, D. Sunan, E. Syarah, yang ke-6 itu Mustakhraj, yang ke-7 Al-Jam'u. Perkembangan penulisan hadis pada abad intinya adalah menyusun kembali kitab-kitab hadis terdahulu secara tematik, baik dari segi mafan dan sanadnya, untuk memudahkan bagi umat Islam untuk mempelajari ialah sebagai berikut. Yang pertama, al-maudu'at, yaitu menghimpun hadis-hadis yang maudu saja ke dalam sebuah buku, seperti al-maudu'at ditulis oleh Al-Asbabani. Yang kedua itu Al-Ahkam. Yang ketiga itu Al-Atraf, At-Takhrij, Zawaid, kemudian Jawami' atau Jami'. 4. Kodifikasi hadis secara resmi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara saya, yaitu Riki Sunanda. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari materi pertama, materi kedua, materi ketiga yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yang dimana 4. Mengkodifikasi hadis secara resmi. Jadi kodifikasi hadis secara resmi ialah pengumpulan dan penulisan hadis atas perintah khalifah, yang dimana khalifah itu ya sebagai pemimpin atau penguasa daerah untuk disebarkan kepada masyarakat. Para ulama hadis sepakat mengatakan bahwa kodifikasi hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Berdasarkan beberapa riwayat,
bahwa kekhawatiran akan hilangnya hadis dan lenyapnya para ulama hadis merupakan faktor utama yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan kodifikasi hadis. Nah, yang dimana faktor yang lain adalah timbulnya hadis maudhu' sebagai akibat meluasnya wilayah Islam dan terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin mendorong khalifah untuk menghimpun dan membutuhkan atau membukukan hadis. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua. Ya, jadi kodifikasi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama pentingnya menjadi autentisitas dan eksistensi hadis serta petunjuk untuk keselamatan dalam menempuh kehidupan dunia akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat untuk menjaga hadis. Jadi itu yang tujuan yang kedua itu semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga, yakni Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Jadi yang ketiga itu harus ada pembolehan. Yang keempat itu para penghafal dan periwayatan hadis semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. Jadi yang keempat itu para penghafal hadis itu banyak yang meninggal, entah itu karena sudah azal ataupun karena peperangan. Yang kelima itu ada rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan penghafal dan kemudian meriwayatkannya. Nah, dari 1 sampai ke 5 itu ialah faktor internal. Nah, itu yang pertama. Ada lagi yang kedua, yaitu faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal itu ada dua. Yang satunya itu penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sehingga banyak periwayatan hadis yang tersebar ke berbagai daerah. Adapun yang kedua yaitu kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan oleh perbedaan politik dan aliran. Jadi faktor eksternal yang kedua itu banyaknya kemunculan hadis-hadis yang berbeda gitu, karena ya beda ini kan, banyaknya perbedaan pendapat. Nah, jadi dari beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penulisan hadis karena kekhawatiran atau kekhawatiran hilangnya hadis dan kemurnian hadis. Jadi cukup sampai situlah saya menjelaskan materi keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.